kita berada pada kelompok mana, apakah kita common practice, ataukah kita best practice, atau kita next practice. Kita lihat. Oke. Apa yang dimaksud di paparan ini terkait dengan common practice? Yang dimaksud dengan common practice di sini adalah apa yang banyak dikerjakan orang. Kalau misalnya di perusahaan, di kantor, banyak orang yang datang pagi pulang sore, maka itu kita contoh. Karena umumnya orang begitu. Begitu misalnya dalam situasi rapat, lebih banyak orang diam daripada menyampaikan pendapat, kita kemudian mencontohnya. Karena kebanyakan orang melakukan itu. Akhirnya yang terbentuk di kita itu business as usual. Apa yang biasanya yang menjadi kebiasaan-kebiasaan terus-menerus. Nah, jika pola ini yang terus dikembangkan, dalam situasi yang hyper kompetitif atau persaingan yang sangat-sangat kompetitif, itu pasti kita tidak mampu mengejar. Nah, tipologi yang kemudian menggunakan common practice ini sangat interdependen dengan organisasi dan perusahaan, sangat bergantung dengan perusahaan. Jika perusahaan itu bubar, maka selesai karirnya. Sangat bergantung. Jika institusinya mengalami persoalan, sangat tergantung dengan institusinya. Kenapa? Karena mereka menjalankan rutinitas, business as usual, seperti biasanya. Nah, dari sini kita sudah bisa memulai mengidentifikasi diri, kita ini siap tidak menghadapi situasi yang terus berkembang dan berubah di masa yang akan datang. Jika business as usual yang menjadi bagian dari implementasi aktivitas keseharian kita, maka bisa dipastikan kita akan sangat sulit sekali mengejar ketertinggalan maupun mengejar penyesuaian-penyesuaian dalam situasi yang terus berubah. Yang kedua, best practice. Nah, best practice ini seringkali kita mencoba mencontoh sesuatu yang sudah berhasil. Misalnya, saya ilustrasi aja, saya mencari ilustrasi apa? Oke, gedung yang kira-kira cantik untuk dilihat, menarik untuk dilihat. Kemudian kita contoh. Nah, kalau misalnya kita contoh saat ini, maka dia akan menjadi prototipe, dia akan menjadi sampel yang sangat bagus untuk orang lain. Tapi apakah dia elastis menghadapi masa yang akan datang? Belum tentu. Apakah dia elastis menghadapi situasi yang terus berubah, besok terjadi perubahan, apakah dia elastis? Belum tentu. Kita bisa lihat, merefleksi, berapa banyak gedung yang dibangun di Jakarta, yang best practice, strukturnya bagus, bentuknya bagus, tapi apakah berorientasi pada di masa yang akan datang bisa terjadi megatrust, bisa terjadi gempa yang sangat besar. Nah, ini yang dimaksud dengan best practice. Dia menyiapkan liftnya yang bagus, lobbynya bagus, tempat menerima tamunya bagus, begitu kita masuk view kantornya bagus, dan seterusnya membuat kenyamanan. Bahkan sudah mulai ada yang mencontoh, misalnya di setiap ruang-ruang kantornya ada tempat berkumpul, bermain, entah dia pasang meja biliar, entah dia pasang meja tenis, lapangan tenis meja yang lebih simpel untuk dilipat atau disingkirkan atau bahkan secara estetik bagus. Kenapa? Karena di situ dia ingin membuat interaksi antar karyawan. Ini best practice. Tapi apakah ini kompatibel dengan situasi di masa yang akan datang? Belum tentu. Tapi paling tidak, kalau kita sudah masuk pada wilayah best practice, maka kita mampu dengan kekuatan itu, kita mampu mengkompatibilitaskan diri kita dengan berbagai macam tuntutan. Karena sudah best practice. Kalau misalnya orang membuat di dalam perusahaan instruksi pimpinan untuk membuat satu surat, dia bisa membuat surat dalam waktu durasi 1 menit, konsep surat, ya, yang umumnya orang membuat satu surat itu 2 jam, dia membuatnya dalam waktu 1 menit, maka dia masuk kategori best practice. Apakah dia next practice? Belum tentu. Ketika terjadi tuntutan pekerjaan yang load-nya lebih besar, bisa jadi kelabakan. Karena dia menggunakan pendekatan best practice. Tapi dengan kemampuan best practice itu, mencontoh sesuatu yang terbaik di saat itu, dia ditertariki oleh berbagai macam pihak untuk diambil menjadi bagiannya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang
diminati oleh banyak institusi, ya kita best practice. Gitu. Kalau kita mau kita ini hanya digunakan oleh institusi kita, ya kita common practice. Common practice itu Anda aman, berada di dalam institusi aman. Misalnya Pak Sulaiman di kantor polisian, di common practice aman, Pak. Bapak tinggal di kantor menggunakan contoh-contoh yang umum-umum, Bapak aman. Tapi bahwa Bapak misalnya ingin berkarir ke tempat yang lebih menantang, lebih ini belum tentu. Harus punya best practice gitu. Nah, best practice ini nanti saya kategorikan berada pada wilayah tengah di dalam atau disebut dengan core organization. Dia menjadi inti organisasi, tapi bukan masa depan organisasi. Saya ulang, best practice ini adalah inti organisasi yang menggerakkan organisasi, tapi bukan masa depan organisasi. Dan ini kompatibel dengan semua organisasi. Tapi apakah dia mampu menghadapi situasi yang berubah di masa yang akan datang? Belum tentu. Yang ketiga adalah next practice. Nah, tadi saya contohkan surat. Kalau saya kalau mencontohkan menggunakan flip-flop itu sangat positif, sangat negatif gitu. Saya mencoba biasanya mencontohkan yang sangat ekstrim sehingga gampang dipahami walaupun pada prakteknya nanti tidak begitu ekstrim begitu. Contoh masalah surat tadi. Saya menyebutkan bahwa kalau misalnya 2 jam menyelesaikan satu surat, maka Anda masuk kategori common practice karena hampir semua orang itu melakukan itu. Kebanyakan itu melakukan itu. Nah, kemudian kita masuk ke best practice bahwa hampir semua perusahaan menginginkan kita kalau seandainya kita bisa membuat surat dalam 1 menit. Itu best practice. Tapi bagaimana dengan next practice adalah memanfaatkan inovasi teknologi. Nah, nanti saya tunjukkan karakteristik bagaimana mengadaptasi inovasi teknologi dalam praktek dunia kerja kita. Kalau misalnya kita ingin membuat surat dalam 1 jam, dalam 1 menit, kita bisa membuat 5 surat dengan menggunakan teknologi informasi. Maka inilah yang akan melit di masa-masa yang akan datang. Dengan mengembangkan bekerja sama dengan media tertentu, teknologi tertentu, sekali enter, kita masukkan kata kunci, sekali enter, kemudian bisa secara automatically mengeluarkan form surat itu dan seperti apa bentuk yang ingin kita inginkan juga sekalian bisa masuk. Jadi kita bisa memproduksi banyak dengan sekaligus. Contoh saya mengetik di HP saya membuat bypass shortcut itu karena menurut saya itu next practice. Kalau semua orang lancar membalas di WA, itu menurut saya best practice. Ada yang lambat, tidak bisa balas WA, ya. Tapi ada yang best practice dengan cepat sekali, tapi next practice menggunakan semua fitur yang ada di dalam HP untuk menjawab pertanyaan yang serupa, itu menurut saya next practice. Jadi kalau ada yang Assalamualaikum, saya klik X, langsung keluar Waalaikumsalam. Dan seterusnya. Itu mencoba mempraktekkan bagaimana dalam praktek kerja agak lebih cepat dibandingkan sebelumnya, sehingga kita masuk pada layer yang mampu beradaptasi pada situasi yang tidak bisa diprediksi di masa yang akan datang. Itu salah satu contoh. Ya. Saat orang belum belajar, nanti saya tunjukkan di pet karir ya, di tabel karir, saat orang belum berpikiran kuliah online, sebuah perguruan tinggi di Universitas Pertanian Bogor, itu hampir 50-60% dosennya sudah well educated dengan online system. Sudah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi pembelajaran online. Bahkan jauh sebelumnya universitas terbuka yang dulunya orang mengatakan, itu beneran kuliahnya nonton. Itu beneran kuliahnya kumpul tugas melalui Google Drive. Itu benar kuliahnya mengambil mata kuliah di platform media sosial tertentu. Orang berpikir begitu. Kenapa? Orang berpikir common practice. Umumnya tidak begitu.
Nah, best practice kombinasi antara online dan tatap muka. Nah, faktanya hari ini kita menghadapi perkuliahan hampir semuanya menggunakan media daring, media online, tatap mukanya melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui berbagai macam platform, Skype, untuk melakukan perkuliahan yang tanpa memikirkan lagi batasan-batasan. Saya contohkan tadi, Institut Pertanian Bogor itu melakukan kesiapan menghadapi masa yang akan datang. Pernah tidak mereka memikirkan bahwa suatu hari hampir semua orang akan mengajar di online? Saya pikir tidak. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi mengikuti penjelasan dari Rektor IPB, ya mereka menyiapkan SDM menghadapi situasi di masa yang akan datang, tapi bukan memprediksi bahwa suatu waktu akan terjadi pandemi dan semua orang hadap-hadapan dengan dunia online. Saya cerita, saya membaca tadi berita, ada sebuah perusahaan, ini, ada sebuah perusahaan makanan, saya lupa tadi namanya, dari India yang sudah bekerja sama saat ini dengan bekerja sama dengan Gojek. Nah, dia menawarkan yang gerainya sudah ribuan, perusahaan makanan ini gerainya sudah ribuan, dia memasarkan makanan Timur Tengah, ada biryani, ada kebab, macam-macam lah. Dia tawarkan. Dia tawarkan menu restoran, tapi yang biayanya lebih rendah karena dia mencari tempat yang penting motor bisa masuk, yang penting drop barang-barang oleh mobil bisa masuk, nggak perlu di tempat yang prestisius atau tempat yang terbuka. Karena yang dia butuhkan hanya dua. Yang pertama adalah dapur yang berkelas restoran dan rasanya berkelas restoran, dan yang kedua adalah tim marketing online. Sebentar lagi kita akan menyimak perusahaan-perusahaan yang sejenis akan mendominasi usaha kuliner di Indonesia. Ya, kalau dulu misalnya kita melihat bagaimana eksesifnya geprek bensu itu banyak sekali, ribuan karyawannya maksud saya, gerainya banyak sekali. Ya, kemudian kita melihat ini pola best practice. Best practice, mengambil keuntungan sedikit yang penting gerainya banyak. Kemudian muncul inovasi baru, tidak perlu punya jadi sebelum pandemi dia sudah berkembang unit bisnis ini. Tidak perlu punya toko, tapi dia bekerja sama dengan platform pengantaran makanan yang real time, tapi juga cita rasa yang bersaing dengan restoran dengan harga yang sangat rendah, dengan cost yang sangat rendah. Bayangkan kalau kita mengiklankan pasang baliho di pinggir jalan, rekan-rekan sekalian, berapa banyak orang yang melihatnya sehari? Taruhlah kita letakkan iklan tersebut di titik yang paling banyak dikunjungi orang. Contoh kalau di Jogja kita taruhlah di perempatan Malioboro. Berapa ratus orang yang melihatnya sehari? Mungkin 1.000, 2.000 orang yang melihatnya sehari. Kita kemudian akan mengatakan, menempatkan iklan di tempat yang strategis adalah cara terbaik untuk mengiklankan sesuatu. Tapi kita lupa, banyak orang yang mengeluarkan uang yang itu dibayar kurang lebih 50 juta, 150 juta per bulan ya baliho itu. Kalau Anda memasang baliho untuk campaign di titik yang strategis, Anda membayar 100 juta, 150 juta, bahkan 200 juta per bulan. Kita tidak melihat next practice, bagaimana orang mengiklan di media sosial menggunakan platform Facebook misalnya, dia bisa menjangkau segmentasi yang diinginkan, usianya bisa ditentukan, lokasi tempat tinggalnya bisa ditentukan, kapan dia melihatnya bisa ditentukan, sehingga dengan jumlah uang 200.000 dibandingkan dengan 200 juta tadi per bulan, dengan uang 200.000 per hari, kita bisa menjangkau ribuan orang dalam setiap harinya. Ini next practice. Ya. Sesuatu yang dihadirkan, yang kemudian melibas